Halo semuanya, balik lagi bersama kami kelompok 2. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai fungsi rekursif. Fungsi rekursif. Ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Namun, kita akan lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut dengan menggunakan dirinya sendiri. Proses ini dinamakan rekursif. Fungsi f dikatakan rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Kita dapat menggunakan rekursif untuk mendefinisikan barisan, fungsi, dan himpunan. Rekursif adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Dalam dunia pemrograman, rekursi diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh fungsi rekursif misalnya adalah fungsi pangkat, faktorial, dan barisan Fibonacci. Contoh, dalam fungsi pangkat xy kita tahu bahwa semua bilangan selain 0 jika dipangkatkan dengan 0 nilainya sama dengan 1. Jika x dipangkatkan dengan y lebih dari 0, maka hasilnya sama dengan x dikalikan dengan x dipangkatkan y kurang 1. Jika dituliskan dalam notasi matematika, definisinya x pangkat y sama dengan 1 jika y sama dengan 0, dan x pangkat y sama dengan x dikali x pangkat y dikurang 1 jika y kurang dari 0. Dapat kita lihat dari definisi y kurang dari 0, bentuk pemangkatan muncul kembali di sisi kanan. Itulah yang disebut dengan rekursif. Contoh penerapan. Untuk x sama dengan 10 dan y sama dengan 0, hasil dari x pangkat y adalah 1. Untuk x sama dengan 10 dan y sama dengan 3, hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut. 10 pangkat 3 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 0. Dan 10 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari nilai-nilai dari pangkat tersebut. Yang pertama ada 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 sama dengan 10 kali 1 yaitu 10. Yang kedua ada 10 pangkat 2 yaitu 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan yang ketiga ada 10 pangkat 3 yaitu 10 dikali 100 yang menghasilkan nilai 1000. Fungsi rekursif disusun oleh dua bagian. Yang pertama itu basis dan yang kedua itu recurrence. Fungsi yang didefinisikan secara rekursif. Langkah-langkah untuk mendefinisikan fungsi dengan domain bilangan cacah. Yang pertama, langkah basis, yaitu didefinisikan nilai fungsi pada saat 0. Yang kedua, langkah rekursif, yaitu memberikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat. Fungsi faktorial dipandang sebagai fungsi rekursif. 4 faktorial dihitung dengan langkah sebagai berikut. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial. 1 faktorial sama dengan 1 dikali 0 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1. 0 faktorial sama dengan 1 sudah merupakan basis sehingga kita dapat menghitung untuk mencari faktorial tersebut, yaitu 1 faktorial sama dengan 1 dikali 0 faktorial yaitu 1 dikali 1 yaitu 1. Yang kedua ada 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial sama dengan 2 dikali 1 yang menghasilkan 2. Yang ketiga ada 3 faktorial yaitu 3 dikali 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan yang terakhir ada 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial sama dengan 4 dikali 6 yaitu 24. Penerapan dalam pemrograman. Dari penyelesaian masalah soal tersebut, apabila dibuat dalam bahasa pemrograman akan menghasilkan dapat terlihat pada video. Penerapan relasi rekursif dalam program komputer. Untuk x sama dengan 10 dan y sama dengan 0, hasil dari x pangkat y adalah 1. Untuk x sama dengan 10 dan y sama dengan 3, hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut. 10 pangkat 3 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 2.
10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 0. Dan 10 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian, kita akan mencari nilai-nilai dari masing-masing pangkat tersebut. 10 pangkat 1 sama dengan 10 dikali 1 yaitu 10. 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 yaitu 100. Dan 10 pangkat 3 yaitu 10 dikali 100 yaitu 1000. Dari penyelesaian soal tersebut, fungsi pengpangkatan yang dihasilkan yaitu x pangkat n sama dengan x dikali x pangkat n kurang 1. Oke, selanjutnya adalah solusi umum. Solusi umum merupakan fungsi yang memetakan sebuah nilai di domain terhadap sebuah nilai di kodomain. Solusi umum sebuah persamaan rekursif dapat dicari dengan beberapa metode. Di antaranya yaitu yang pertama metode iterasi, yang kedua metode persamaan karakteristik, dan yang ketiga metode fungsi pembangkit. Ini merupakan contoh kasus 1, di mana pada contoh kasus di bawah ini akan menggunakan metode iterasi. Suku ke n dari deret 1, min 3, 9, min 27, dan 81 dapat diselesaikan dengan relasi rekursif. Kemudian penyelesaiannya kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus sehingga kita dapat menghasilkan solusi umum AN sama dengan min 3 pangkat n. Contoh kasus kedua, misalkan A adalah barisan yang memenuhi relasi rekurens seperti yang ada di gambar. Periksa apakah A ke N sama dengan 3 merupakan solusi relasi rekuren tersebut. Kemudian kita masukkan angka-angkanya untuk menyelesaikannya. Dan kita mendapatkan hasil A ke N sama dengan 3N merupakan solusi dari relasi rekuren tersebut. Sekian video dari kelompok kami. Kami harap video kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan kami mohon maaf jika ada salah penyampaian. Terima kasih.